salah satu sekolah rakyat hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup prestasi. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya, 100 lagi, terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Saya kira itu dari saya. Ada ya? catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan di sekolah akhir nantinya, Pak? Ya, jadi kita ingin mengejar ketertinggalan, ya. Kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan bangsa, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Dan sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah, satu layar digital pintar, istilahnya smart
digital screen, smart television. Baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini we try our best. Kita akan berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang terbaik. Kita tidak boleh kalah karena dunia akan datang penuh dengan persaingan yang ketat. Oke. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Baik, terima kasih. Kita sekolah rakyat tuh ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Pak, tadi kan sempat interaksi dengan siswa sekolah rakyat, Pak ya. Jadi apa Pak yang jadi disampaikan, Pak? Guru seperti apa, dan kalau di daerah kan mereka jauh-jauh jaraknya untuk ke sekolah, Pak. Apakah ada asrama juga atau karena ada beberapa guru yang bilang sekolahnya jauh. Ya. Kita akan perbaiki. Ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best, make the impossible possible. Ini ajaran beliau. Mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Komdigi. Jadi akan ada pelatihan terus-menerus ya Pak untuk guru-guru? Terus. Dan inilah tadi, Smart TV, mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali lagi ke murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran. Bisa ulangi, dan itu bisa juga diakses dari handphone. Semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ada interaktif nanti sama Big Dasman. Guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kalau soal investigasi independen Pak.
karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun, tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.